Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Noventi. Kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 2, menganalisis transaksi dari buku Warren Reeve, ya, buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar penjurnalan, ya. Jadi, sebelumnya, minggu kemarin ya, itu kita sudah belajar menggunakan aturan debit dan kredit yang akan kita gunakan nantinya untuk mencatat transaksi, ya, yang kita sebut dengan jurnal, ya, yang kita sebut dengan jurnal. Oke. Ya. Nah, transaksi yang akan kita pakai nanti, ya, yang akan kita gunakan nanti untuk menjurnal, dan sekaligus nanti kita akan memposting sekalian ke dalam akun atau buku besar. Oke. Nah, kita menggunakan transaksi solusi net yang bulan November, dan nanti akan ditambahkan dengan transaksi bulan Desember juga. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang pertama. Jadi, video kali ini itu lebih banyak praktek menjurnal dan juga kita akan langsung memposting ke buku besar. Nah, di sini saya sudah siapkan Microsoft Excel, ya, agar memudahkan kita dalam mencatat jurnalnya nanti. Karena kalau saya tulis itu akan memakan waktu yang lama dan juga tulisannya rada tidak bagus, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk jurnal umum, ya. Kalau di bukunya Salemba 4 ini itu tidak ditampilkan adanya judul, ya, di dalam jurnal ini. Jadi langsung aja kolom-kolomnya jurnal. Nah, sebaiknya kita beri judul perusahaannya apa, kemudian ini kolomnya apa, ya, ini adalah kolomnya jurnal umum, kemudian periodenya periode kapan, ya. Nah, di sini sudah kita tulis, ya, di sini jurnal, kemudian ini adalah halaman keberapa. Tapi kalau kita di Excel ya satu halaman aja, nanti kalau misalkan kita tulis manual mungkin nanti ada halaman 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau di sini mungkin saya gunakan halaman 1 aja karena kita kan cuma pakai Microsoft Excel, ya. Oke. Kemudian di sini ada kolom tanggal. Nah, di sini di kolom tanggal ini Nah, di kolom tanggal ini yang pertama ada tahun, kemudian ada bulan, dan juga ada tanggalnya. Jadi yang akan kita isi nanti karena ini periode 2015, jadi 2015-nya kita letakkan di sini, kemudian ini adalah bulannya, dan di sini tanggalnya. Ya, jadi di sisi kanan ini itu kita beri tanggal saja, dan kita tidak perlu menulis tanggal lengkapnya. Jadi di sini kita tulis bulannya aja di sini dan tanggalnya di sini berurutan sampai ke bawah. Kemudian kolom deskripsi ini berisi tentang akun-akun yang kita catat nantinya, kemudian ada keterangannya, ya. Kemudian ada kolom ref post. Kolom ref post ini kita isi ketika kita sudah memposting jurnal ini, ya, satu jurnal transaksi ini ke buku besar. Baru kita isi ref post-nya. Karena ini tujuannya adalah untuk menandakan bahwasanya jurnal ini sudah diposting atau belum ke buku besar, ya. Dan ini adalah posisi debit dan kreditnya. Oke, sekarang kita lanjutkan mencatat soal yang pertama, ya, transaksi yang pertama. Nah, pada 1 November 2015, Christina menyetorkan sebesar 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet, ya. Nah, apa kira-kira? Nah, di sini ternyata sudah saya isi duluan, ya. Jadi, yang pertama itu adalah aset kita, yaitu kas, ya, dan bertambah juga ekuitas kita, yaitu modal Christina. Ini jadi kalau kita mencatat jurnal umum, pada dasarnya kalau untuk di debit itu kita tulis di sisi paling kiri, kemudian untuk kredit itu kita geser ke kanan sedikit, ya. Kita geser ke kanan sedikit. Nah, ini menunjukkan kalau akun ini itu ada di posisi kredit.
Oke, sekarang langkahnya setelah kita catat tanggalnya, ya, kemudian kita catat akunnya apa, dan kita masukkan angkanya berapa, ya. Jadi kas kita bertambah 25 juta. 25 juta. Oops. Oke, kemudian modal kita juga bertambah 25 juta. Oke. Dan di sini kita tulis keterangannya. Ya, keterangannya adalah penyetoran investasi awal. Oke. Nah, sebaiknya ketika kita selesai menjurnal, harusnya kita langsung posting ke buku besar. Ya. Dan di sini saya sudah siapkan akun-akunnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar akun ya. Tapi akun yang kita pelajari sebelumnya itu akun T. Nah, untuk yang sekarang, kita menggunakan akun berbentuk kolom. Ya. Nah, di sini. Dan kolom-kolomnya itu terdiri, jadi di atasnya itu kita identifikasi dulu ini akun apa. Ya, di sisi kiri itu kita identifikasi ini adalah akun kas. Kemudian kita masukkan juga akun nomor berapa. Ya, yang seperti yang kita bahas sebelumnya, contoh ini ya. Contoh kode akun ya, itu ada di pertemuan sebelumnya. Saya cek lagi ya contohnya. Itu nah ini. Nah, ini adalah contoh kode-kode akun. Ini contoh saja, tapi biasanya kalau untuk aset itu diawali dengan 1, ya. Diawalnya 1. Dan untuk liabilitas itu diawali dengan 2, kemudian baru angka urutannya. Dan begitu juga dengan ekuitas itu 3, ya, menggunakan angka 3 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk pendapatan itu menggunakan angka 4, ya. Kemudian baru nomor urutnya berikutnya. Kemudian untuk beban itu menggunakan angka 5. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan memposting. Nah, ini sama ya. Di sini kita masukkan tahun, kemudian di bawahnya bulan. Dan juga tanggalnya, ya tanggalnya adalah tanggal 1. Oke, ini biasanya itu kita beri JU ya, atau jurnal umum. Kemudian kita lihat ya, tadi kan kas ya, kita lihat ya. Nah, kita pindahkannya itu sesuai dengan apa yang kita catat di jurnal. Misalkan kalau akunnya itu ada di debit, maka kita catat di buku besar itu juga di debit. Nah, ini kas di debit 25 juta, maka kita catat di sini juga 25 juta. Oke. Kemudian ini adalah kolom mutasi ya, apakah transaksinya itu debit atau kredit. Kemudian di sini ada kolom saldo. Nah, jadi kolom saldo itu menunjukkan berapa saldo transaksi itu dari awal sampai akhir itu masuk ke saldo ya. Jadi saldonya sedikit saya gunakan rumus yang sederhana aja untuk memudahkan kita. Oke, ini 25 juta. Kemudian apa lagi yang terkait adalah modal Christina. Oke, berarti modal Christina, kita cari akun modal Christina. Modal Christina. Oke, ini modal Christina. Ini juga sudah ada tanggalnya. Ini kita. Nah, tadi modal Christina tambahnya di kredit, maka kita masukkan di kredit. Nah, sekarang saldonya itu sesuai dengan saldo normal akunnya. Nah, ingat lagi, saldo normal modal atau ekuitas itu ada di mana? Ya, ada di kredit ya. Maka saldonya kita cantumkan di kredit. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Oke, ini sebentar. Jadi ini ada transaksi
Saya tampilkan sebentar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, karena di sini ada slide istilah yang umum ya, istilah transaksi yang umum. Ini adalah transaksi-transaksi yang umum. Itu posisi mencatatnya apakah debit atau kredit ya. Oke, misalkan seperti ini, menerima kas untuk jasa yang diberikan, maka debitnya adalah kas karena kita menerima kas ya, pasti kas kita bertambah. Dan kemudian apalagi yang bertambah? Pendapatan jasa kita juga bertambah. Ya, ingat lagi kalau pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit ya. Kemudian jasa yang diberikan secara kredit. Nah, kalau jasa yang diberikan secara kredit artinya kita tidak menerima uang, maka yang kita catat adalah piutang. Jadi piutang kita bertambah, maka piutangnya di debit. Kemudian pendapatan kita juga bertambah, maka pendapatannya di kredit ya. Kemudian menerima kas dari piutang. Nah, ini ada orang yang membayar piutangnya ke kita. Maka kalau kita menerima uang, tentu kas kita akan bertambah. Maka kas kita debit. Nah, kalau orang itu membayar piutangnya, maka piutang kita akan berkurang ya. Maka kita kreditkan piutangnya. Selanjutnya pembelian kredit. Nah, kalau pembelian kredit berarti kita mendapatkan sesuatu barang ya, apapun itu perlengkapan kah atau barang dagang, yang penting itu barang yang bisa kita gunakan untuk operasional kita, maka akan ada bertambah akun aset ya. Akun asetnya bisa jadi perlengkapan, bisa jadi barang dagang ya. Kemudian apa yang bertambah? Utang kita bertambah ya. Kalau utang bertambah adanya di kredit. Kemudian pembayaran utang. Nah, pembayaran utang artinya utang kita akan berkurang kalau kita bayar, ya kan? Kemudian, apalagi yang berkurang? Kas kita berkurang karena kita membayar menggunakan kas. Oke. Maka di debit utang, kemudian kreditnya adalah kas. Kemudian pembayaran kas, ya, pembayaran kas misalkan untuk beban, ya, atau akun aset lainnya. Maka kalau misalkan pembayaran kas untuk membeli perlengkapan, maka yang didebit adalah perlengkapan. Tapi kalau kita membayar beban, maka yang didebitnya adalah beban. Karena beban dan akun aset itu saldo normalnya ada di debit. Dan maka kas kita akan berkurang karena kita mengeluarkan kas. Ya. Kemudian investasi pemilik. Nah, investasi pemilik, kalau investasinya berupa uang, setoran uang tunai, maka yang pertama adalah kas. Tapi kalau misalkan investasi yang berupa peralatan atau mesin atau gedung, maka yang bertambah itu adalah akun tersebut ya, peralatan atau gedung. Ya, jadi atau aset aja di sini keterangannya. Kemudian apa yang pertama satu lagi adalah modal kita. Modal saldo normalnya di kredit. Oke. Kemudian ada penarikan pemilik. Nah, penarikan pemilik namanya prive ya. Akunnya. Nah, maka bertambah prive kita dan uang kita akan berkurang. Oke, ini kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya tanggal 5 November. Oke, di sini kita catat. 5 November kita kasih jarak sedikit ya. 5 November. Nah, solusi net membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Nah, ingat lagi transaksi yang umum tadi, ini masih umum ya transaksinya. Ya, jadi kita membeli tanah, maka uang kita keluar, tapi kita memperoleh aset berupa tanah. Maka debitnya adalah tanah. Ya. Nah, oh ya, saya kelupaan. Nah, jurnal yang pertama ini itu sudah kita posting ke buku besar, maka kita harus mengisi kolom ref post-nya. Ya. Isinya adalah nomor akun sesuai dengan nomor akun yang kita catat ya. Di kas tadi adalah 15, 15, kemudian modal 31 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita catat lagi transaksi 5 November. Nah, debitnya adalah tanah, kemudian kreditnya apa? Karena kita membayar secara tunai, maka yang berkurang adalah kas kita. Kas kita geser ke dalam.
Oke, kemudian kita kasih keterangan. Pembelian tanah. Kemudian dananya adalah 20 juta. Kita copy aja Excel ya. Selanjutnya, transaksi berikutnya. 10 November, Solusinet membayari perlengkapan secara kredit sebesar 1.350.000. Nah, apa yang terkait di sini? Ya, yang pertama adalah aset kita bertambah. Kemudian karena dia secara kredit, maka utang kita juga bertambah. Ya, maka kita catat di sini perlengkapan, ya, perlengkapan, kemudian di yang pertama satu lagi adalah utang, ya, utang usaha. Ingat, utang usaha saldo normalnya adalah di kredit, maka kalau dia bertambah posisinya di kredit, ya. Oke, perlengkapan 1.350.000. Oh ini keterangannya belum ya? Oh udah. Dan kita kasih keterangan pembelian perlengkapan. Jadi keterangan ini hanya keterangan singkat aja terkait transaksi yang terjadi. Ya. Perlengkapan. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya. Transaksi kita cukup banyak ya. Kemudian Solusinet menerima honor sebesar 7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Nah, jadi kalau kita menerima, kalau ini sepertinya kita menerima secara tunai ya, langsung berupa uang kas. Kita tulis tanggalnya, kemudian kalau kita menerima uang, maka debitnya adalah kas. Ya, kita bertambah. Kemudian yang pertama satu lagi adalah pendapatan, ya, pendapatan jasa. Oke, jangan lupa kita jorokkan ke dalam, ya. Kemudian kita catat angkanya 7.500. 7.500. Kita beri keterangan menerima honor dari pelanggan. Oke, kita lanjutkan. Ops, maaf, saya lupa mempostingnya. Oke, kita posting dulu ya. Mohon maaf. Jadi kita posting dulu ya yang dari transaksi kedua dari pembelian tanah. Kita catat tanah bertambah 20 juta ya per tanah. Oke, kita catat tanah ini tadi tanggal 5 ya. Tanggal 5 ini JU itu adalah jurnal umum. Debit 20 juta. Nah, saldo normalnya adalah di debit. Kita saldonya di debit. Kemudian kas kita berkurang. Tanggal 5 JU. Nah, kita tulis di kredit 20 juta. Oke, 20 juta. Maka saldonya adalah 25 juta dikurangi dengan 20 juta. Ya, 25 juta kita kurangi dengan 20 juta. Oke, maka saldonya 5 juta. Kemudian transaksi yang ketiga, perlengkapan dan utang usaha. Ya, perlengkapannya bertambah tadi 1.350.000. Perlengkapan tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya. Tanggal 10. DU. Kemudian perlengkapan kita bertambah 1.350. Nah, karena ini akun aset, maka saldonya ada di debit. Kemudian karena kita membeli ini secara kredit tadi ya, di utang usaha kita bertambah 2 juta. Nah, jangan lupa ini adanya di kredit ya, 1.350. Saldonya juga di kredit. Oke. Dan transaksi yang keempat,
kita menerima pendapatan jasa. Jadi yang pertama adalah kas sebesar 7.500.000 tanggal 18 ya. 18 sama ya. Bertambah ya 7.500.000. Maka saldonya 5 juta ditambah dengan 7.500.000. Maka saldo kita menjadi 12 juta. Kemudian yang pertama satu lagi adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa ya, tanggal 18. Nah, gitu. Kemudian pendapatan jasa kalau pertama dia ada di kredit ya. Maka ini 7.500.000. 7.500.000. Saldonya ada di kredit. Oke, sekarang kita lanjutkan transaksi berikutnya. Nah, sekarang tanggal 30 November telah muncul beberapa beban untuk solusi net seperti berikut ini. Beban upah 2.125.000, sewa 800.000, utilitas 450.000, dan beban lain-lain. Nah, sekarang kita catat. Jadi, artinya ini muncul beban kita bertambah ya, artinya ya. Tanggal 30 November kita catat dulu beban. Kalau beban bertambah itu di debit ya. Catat beban upah berapa? 2.125.000. Kemudian beban sewa. Oh, ini belum kita, mohon maaf ini lupa lagi. Jadi refnya belum kita isi ya, ref posnya. Kita isi dulu tanah itu nomornya. Lupa ya. Tanah itu nomornya 17. 17. Kas itu 11. Perlengkapan itu 114. Perlengkapan 14. Nah, usaha itu 21. Kas 11. Pendapatan jasa 41. Oke, sekarang kita lanjutkan. Beban sewa 800.000. Kemudian beban utilitas. Dan beban 275. Nah, untuk membayar beban-beban ini ya, itu kita menggunakan kas ya. Di kreditnya adalah kas. Oke, maka di sini kita jumlahkan saja ya. Tapi kalau misalkan cetak manual itu menggunakan kalkulator ya. Karena kita menggunakan Excel, ya sudah kita manfaatkan Excel ini. Ya, sekarang kita posting dulu beban upah ya, beban upah. Kita masukkan beban upah ya, tanggal 30 November. Beban upah tadi berapa debitnya? 2125. Saldonya ada di debit. Kemudian beban sewa. Beban sewa ya. Beban sewa. Kemudian debitnya apa nih? 800.000. Saldonya 800.000. Dan beban utilitas 450.000. Kita debit 450.000. Saldonya juga di debit. Kemudian beban lain-lain. Tanggalnya 30 ya. Tanggal 30. Beban lain-lain 275. Kemudian kita catat dulu, isi dulu ya ref posnya yang ada di jurnal. Nomornya tadi adalah beban upah itu 51, beban sewa 53, utilitas 54, beban lain-lain 59. 51, 53, 54, dan 59. Sekarang kita catat kasnya di kredit 3.650.000.
juta November ya. 3.650.000. Saldonya, saldo akhir kita kurangi dengan kredit 3.650.000, maka saldo kita 8.850.000. Oke. Oh, masih ada transaksi 30 November, solusi net membayar kreditor 950.000. Tadi kita kasih keterangan dulu. Membayar beban-beban. Tanggal 30 lagi transaksinya membayar kreditor ya. Jadi membayar kreditor itu adalah transaksi tanggal 10 ini. Ya, ini kita lunasi sebesar 950.000. Nah, transaksi yang terkait maka pengaruhnya adalah utang kita berkurang. Ya, kalau utang berkurang maka dia di debit. Kemudian kas kita juga berkurang. Nah, kas berkurang ada di kredit. Nah, debitnya adalah utang usaha dan kas. Sebesar 950.000. Nah, beri keterangan membayar utang kepada kreditor. Oke. Nah, transaksi selanjutnya, Christina mencatat jumlah perlengkapan yang masih tersisa sejumlah 550.000. Nah, jadi perlengkapan kita itu sekarang ya di fisiknya itu hanya tinggal 550.000. Maka sisanya adalah beban ya. Kita cek jumlah saldo perlengkapan kita itu berapa. Nah, kita cek di buku besar. Nah, perlengkapan kita itu sejumlah 1.350.000 dan tersisa 550.000. Maka sekarang kita cari di sini ya. Jadi saldonya terakhir itu 1.350.000 dan tersisa 550.000. Ya. Ini fisiknya masih ada 550.000. Maka selisihnya akan menjadi beban ya, 1.350.000 kita kurangi dengan 550.000. Maka menjadi beban 800.000. Kita catat ya, tanggal 30 itu beban perlengkapan. Kreditnya adalah perlengkapan ya. Karena perlengkapan kita kan tadi tinggal 550.000, maka harus kita kurangkan. Maka perlengkapannya di kredit. Ini jumlahnya tadi 800.000. Sudah kita catat tadi ya. Kita cek lagi yang ini apakah sudah kita catat ya. Yang utang usaha. Lihat kas, belum ya. Kita catat dulu yang transaksi pembayaran utang 30. Kita tadi membayar utang 950.000 karena utang kita bayar, artinya utang kita berkurang, maka kita debitkan 950.000. Saldonya, saldo akhir kita kurangi dengan 950.000. Dan kas kita juga berkurang ya, 950.000. Saldonya, saldo akhir kurangi dengan yang di kredit. Oke. Kemudian transaksi beban perlengkapan ya. Perlengkapan kita. Bertambah beban perlengkapan. Nah, kita catat beban perlengkapan. Nah ini ya. Tanggal 30. Beban bertambah di debit 400.000. Saldonya juga 800.000.
Kemudian kita kurangkan perlengkapan kita tadi ya. Kita kreditkan 800.000. Saldo akhir dikurangi dengan 800.000. Sekarang kita masukkan ref cost-nya. Tanggung usaha nomor 21, kasih 11. Beban perlengkapan itu 52 ya. Beban perlengkapan itu nomornya adalah 14. Beban perlengkapan 52 benar ya. Dan kita lanjut soal berikutnya. Nah, Christina menarik uang tunai sebesar 2 juta dari SolusiNet untuk keperluan pribadi. Nah, kuncinya adalah keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi artinya itu adalah prefer ya. Prefernya bertambah. Kemudian kreditnya adalah kas ya. Nah, kita membayarkannya menggunakan uang kas. Oke, jumlahnya 2 juta rupiah. Ya, kita beri keterangan penarikan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Kita posting langsung ya, prefernya bertambah 2 juta. Kemudian 2 juta. Kemudian tadi apa ya? Kas ya, oke. Tadi kas kita berkurang sebesar 2 juta ya. 2 juta, maka kita kurangkan lagi saldo akhir dikurangi dengan 2 juta. Oke. Kita sudah selesai ya mencatat transaksi bulan November. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan ya. Kalau kita mau lihat ya, memindah bukukan itu atau memposting ayat jurnal ke dalam akun atau buku besar itu, ini dia ya. Jadi suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal secara periodik. Secara periodik itu ya yang tadi ya, secara periodik ini ya, periodenya 2015. Kemudian ayat jurnal tadi dimasukkan ke dalam akun sesuai dengan buku besar. Ya, sudah kita lakukan ya. Proses pemindahan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindah bukuan atau posting. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi bulan Desember. 1 Desember ya. Nah, karena bulannya sudah berbeda, maka di sini kita tambahkan bulannya Desember ya. Tanggal 1. Nah, SolusiNet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap kerugian, pencurian, dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Maka karena dia itu asuransi itu untuk 1 tahun ke depan, maka ini masuk ke dalam kategori asuransi dibayar di muka. Nah, kalau suatu beban yang kita bayar di muka itu masuk ke dalam aset ya. Jadi masuk kategorinya adalah aset. Maka kalau aset bertambah di debit ya, maka kita catat debit asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Ya, ini sudah kita catat belum ya? Udah ya tadi ya. Ini 32 nomornya dan ini 1. Oke, asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Kemudian, nah karena kita membayar, tentu kita mengeluarkan uang juga, maka kreditnya adalah kas. Kas kredit sebesar 2.400.000. Kita beri keterangan pembayaran premi asuransi untuk 1 tahun. 1 tahun. Oke, kita lanjutkan. Kita posting dulu ya. Kita posting dulu. Debitnya asuransi dibayar di muka.
asuransi di Bari Muka. Nah, ini dia nomornya 15 ya. Ini tanggalnya Desember. Nah, 1 Desember. Oke, kemudian debit ya 2.400.000. Kemudian saldonya di debit karena aset ya. Kemudian kreditnya adalah kas. Adalah kas. Jadi ini tanggal 1 Desember, bulannya sudah berbeda ya. Kredit 2.400.000. Nah, kita catat saldonya. Saldo akhir dikurangi dengan 2.400.000. Sekarang kita masukkan nomor akunnya. Ini tadi 15 ya. 15 kas 111. Nah, kita lanjut transaksi berikutnya ya. Masih di tanggal 1. Tanggal 1 kita baca transaksinya. Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar 800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Oke, nah ini artinya pemilik sewa itu dia meminta sewa di awal atau sewa dibayar di muka. Nah, tapi karena sewa ini jangka waktunya cuma 1 bulan, ya dalam waktu singkat, jadi dalam waktu 1 bulan nanti dia akan habis. Maka ini masuk ke dalam beban, ya tidak masuk ke dalam aset karena waktunya terlalu singkat. Jadi ini langsung dibebankan ke beban sewa. Ke debitnya adalah beban sewa, kemudian kreditnya adalah kas. Ya. Sebesar 800.000. 800.000. Kita beri keterangan. Bayar sewa tempat usaha ya, kita kasih keterangannya tempat usaha. Oke. Sekarang kita posting dulu ke buku besar. Beban sewa debit ya, beban sewa. Nah ini 1 Desember ya. Desember. Kemudian bertambah 800.000. Kemudian kas kita berkurang. Tanggal 1 masih itu berkurangnya sebesar 800.000. Saldonya kita kurangkan ya dengan 800.000. Oke, kita catat beban sewa tadi nomornya berapa ya? Beban sewa, salah ini saldonya kita tambahkan ya. Nomor akunnya adalah 53. 11. Oke, transaksi berikutnya adalah Solusinet menerima tawaran dari sebuah toko untuk menyewakan tanah yang dibeli pada tanggal 5 November. Toko yang terletak di sebelah tanah Solusinet tersebut berencana menggunakannya sebagai area parkir karyawan dan pelanggannya. Solusinet setuju menyewakan tanahnya selama 3 bulan dengan pembayaran sewa di muka. Solusinet menerima 360.000 untuk masa sewa 3 bulan yang dimulai sejak 1 Desember. Nah, ini kita menerima sewa dibayar di muka ya. Ini merupakan pendapatan, tapi karena ini belum berakhir, artinya belum selesai digunakan ya. Jadi karena pembayaran itu di awal, artinya kan kalau belum selesai digunakan sampai akhir gitu. Nah, maka itu kita masukkan ke dalam utang terlebih dahulu ya. Sekarang kita catat ya. Tanggal 1 karena kita menerima uang, maka debitnya adalah kas sebesar 360.000. Kreditnya adalah sewa dibayar
di muka. Bukan di kuma ya. Di muka. Sebesar 360.000. Oke. Kita beri keterangan menerima pembayaran sewa tanah di muka. Oke, kita posting ya. Kita posting, kas kita bertambah ya tadi. Kita posting bertambah maka di debit 360.000. Saldonya, saldo akhir kita tambah 360.000. Kemudian sewa diterima di muka ya. Ini masuk ke dalam liabilitas, maka nomornya masih 2 ini ya. Oke, tanggal 1 Desember. Oke, ini nggak ada ya, kita hapus saja. Kredit sebesar 360.000. Maka saldonya juga di kredit. Oke, sekarang kita isi kolom ref cost-nya. 1, ini 2, 3 tadi ya. Oh ya, 2, 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Solusi Net membeli peralatan kantor secara kredit dari Pratama Jaya sebesar 1.800.000. Nah, ini kita tanggal 4 ya. Ini kita membeli peralatan. Ya, kalau kita membeli peralatan, maka aset kita bertambah berupa peralatan. Ya, kemudian apa yang berkurang karena kita melakukan transaksi secara kredit, maka yang bertambah itu adalah utang usaha, bukan kas kita yang berkurang ya. Sekarang kita catat peralatan kantor. Peralatan kantor, kemudian utang usaha di kredit. 1.800.000. Keterangan membeli peralatan secara kredit. Kita posting ya, tadi peralatan kantor. Tanggal 4, peralatan kantor kita bertambah ya. Bertambah 1.800.000. Saldonya juga debit dan juga bertambah utang usaha kita. Desember tanggal 4 sebesar 1.800.000. Saldonya kita tambahkan. Kita lanjut transaksi berikutnya. Solusi Net membayar 180.000 untuk pemasangan iklan baris di sebuah surat kabar nasional. Nah, ini artinya muncul beban iklan ya, karena ini usaha promosi kita untuk menambah pendapatan kita, maka itu merupakan beban ya. Kita catat 6 Desember ini adalah beban iklan. Kreditnya adalah kas ya. Kita nggak ngutang bayarnya. Totalnya 180.000. Oke, kita lupa lagi peralatan tadi nomornya 18 ya, 18 kas 11 utang usaha 21 ya. Oke, kita kasih keterangan
Pemesanan iklan. Kita posting beban iklan. Maaf, tadi ternyata kita tidak punya pos tersendiri untuk beban iklan dan angkanya juga kecil, maka akunnya kita masukkan ke dalam beban lain-lain. Ya, lain-lain. Kita tambahkan beban lain-lain. Desember tanggal 6 itu 180.000. Jadi debit ya, 180.000. Maka kas kita juga berkurang. Kas saldo kita 2.880.000. Oke. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Solusi net membayar uang kepada kreditor sebesar Rp400.000. Ya. Kita membayar utang, ya. Bayar utang, maka utang kita berkurang, maka di debit. Nah, utang usaha debit Rp400.000. Maaf, lupa lagi ya. 59 Kemudian kalau kita membayar, artinya uang kita keluar, nah maka kas kita di kredit ya, kas kita berkurang. Rp400.000. Keterangannya membayar utang usaha. Kita lanjut. Sekarang, kita harus posting dulu ya. Utang usaha. Tambahkan dulu ya, kolomnya kurang, barisnya kurang maksudnya. Tanggal 11 kita bayar utang, maka kita kreditkan, kita debitkan ya, Rp400.000. Saldonya kita kurangkan. Transaksi berikutnya, solusi net membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar Rp950.000 untuk gaji atau upah. Nah, maka kita catat tanggal 13 ya. Apa yang bertambah di sini? Yang pertama adalah beban upah, kemudian yang berkurang adalah kas kita ya. Kita catat beban upah dan kas kita berkurang. Catat tadi ya, beban upah Rp950.000. Kas kita berkurang juga Rp950.000. Keterangannya membayar resepsionis ya, dan asisten paruh waktu. Kita posting dulu ya. Beban upah bertambah Desember tanggal 13 bertambah Rp950.000. Kita juga berkurang tadi ya, tanggal 13 kita berkurang Rp950.000.
satu-satu. Transaksi berikutnya. Solusi Net menerima uang dari pendapatan jasa sebesar 3.100.000 untuk setengah bulan pertama di Desember. Nah, ini kita menerima pendapatan lagi ya, tanggal 16 Desember. Nah, jadi pendapatan kita bertambah, kas juga bertambah. Maka ini adalah kas sebesar 3.100.000 dan pendapatan jasa juga bertambah dan posisinya adalah di kredit. Kita posting langsung, kas kita bertambah, klik ya. Kemudian pendapatan jasa sebesar 3.100.000. Saldonya oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ada beberapa soal lagi. Tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Transaksi berikutnya, di tanggal 16 Desember, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan pertama di Desember adalah 1.750.000. Nah, di sini kita juga menerima pendapatan, tapi kita belum menerima uang tunainya ya. Jadi pelanggan kita itu masih mengutang ke kita dan itu dinamakan piutang. Maka catat piutang bertambah, utang usaha, kemudian kreditnya juga pendapatan. Ini tadi kita belum kasih keterangan. Nah, ini keterangannya menerima pendapatan terutang ya, atau honor ya, honor terutang. Honor terutang. Jumlahnya 1.750.000. Pertama. Kita posting langsung ya, utang ya, Desember 16. Kemudian pendapatan kita bertambah lagi 16. Ini juga kredit ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Belum, kita tulis dulu ya. 1, 2, ini 1. Utang usaha, utang ya 1, 2, tapi kita beri nama akunnya piutang aja. Jadi bukan piutang usaha, kita harus konsisten penggunaan istilah. Oke, kita lanjutkan. Solusi Net membayar 900.000 kepada PT Pertama Jaya dari utang sebesar 1.800.000. Oke, kita melunasi utang lagi tanggal 20. Maka utang usaha kita berkurang, maka dia ada di debit, dan kas kita berkurang karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utangnya. Maka di sini 900.000. 900.000. Saya utang kepada PT Pertama Jaya. Oke. Kita posting lagi, utang usaha kita berkurang. Utang usaha kita berkurang, masih kurang ya ternyata.
900.000 ya. Maka saldo kita 900.000 juga. Ya. Solusi net menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 650.000. Oke. Yang tadi kita masukkan dulu. 111. Tanggal 21. Kalau kita menerima pelunasan piutang, artinya kita menerima kas dari pelanggan, maka debitnya adalah kas. Dan piutang kita akan berkurang jika pelanggan membayar piutangnya, maka kreditnya adalah piutang. Piutang sebesar 650.000. Kita posting lagi ya, tanggal 21 jurnal umum kita menerima piutang, maka kas kita bertambah ya. Oke. Tambah. Kita kopikan lagi ke bawah karena dia sama. Oke. Kemudian kita catat lagi di kas 1 piutang 1 2. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Solusi net membayar 1.450.000 untuk membeli perlengkapan. Oke, kalau membayar berarti uangnya keluar ya. Maka debitnya adalah perlengkapan karena perlengkapan kita bertambah ya. Perlengkapan. Kreditnya adalah kas karena kita membelinya menggunakan kas. Keterangan pembelian perlengkapan. Perlengkapan 1.450. Salah. 450. Juga. Sekarang kita posting. Kita tambahkan perlengkapan. Desember tanggal 23. Perlengkapan kita bertambah di debit ya. Kita kasih kita satu lagi ya, tanggal 23 kas kita berkurang 1.450 kurang. Kalau kita catat dulu nomor akunnya, perlengkapan itu 14 ya. 4 kemudian kas 11. Lanjut lagi, solusi net membayar resepsionis dan asisten pada waktu sebesar 1.200.000 untuk gaji atau upah selama 2 minggu. Oke, ini 2 minggu akhir di bulan Desember ya. Maka di sini sama seperti tadi jurnalnya, beban bertambah, beban upah bertambah, beban upah sebesar 1.200.000. Kemudian karena kita membayar, maka kas kita berkurang. Berkurang 1.200.000 juga. Sekarang kita posting ke dalam beban upah ya. Beban upah Desember 27 1.200.000. Saldonya kemudian kita catat kas juga berkurang sebesar 1.200.000. Dengan kurang. Oke.
Selanjutnya, solusi net membayar tagihan telepon bulanan. Oh, ini kita masukkan dulu ya beban upah 51, kas 11. Keterangannya kita ambil dari yang tadi aja. Hemat waktu ya. Oke, tanggal 31 Desember, Solusinet membayar tagihan telepon bulanan. Nah, kalau telepon, air itu masuknya ke utilitas ya. Ini maksudnya beban utilitas. Kas berkurang maka di kredit ya. Oke, sebesar 310.000. Keterangannya bayar tagihan telepon. Bayar telepon. Oke, lanjut kita posting lagi beban utilitas. Beban utilitas Desember 31 310. Kita jumlahkan. Oke, kemudian kas kita berkurang. Tanggal 31 kita 310. Kita masukkan ref cost-nya. Ini 54. Ini 11. Lanjut lagi. Oke. Solusinet membayar tagihan listrik bulanan sebesar 225.000. Oke. Nah, listrik itu juga merupakan utilitas ya. Maka di sini jurnalnya sama. Kita copy aja ya. Waktunya lebih hemat. Ini membayar tagihan listrik. Sebesar 225. Kita posting beban utilitas lagi. Oke, kita masukkan kas dulu lah. 1, 25. Transaksi berikutnya kita catat lagi ya, 54 dan 11. Oke, transaksi berikutnya Solusinet menerima pembayaran atas jasa yang diberikan untuk setengah bulan kedua di bulan Desember sebesar 2.870.000. Nah, sekarang kita menerima pembayaran lagi. Pembayaran tunai ya, maka yang pertama adalah kas, dan kreditnya adalah pendapatan jasa. Kas 2870. Kemudian kreditnya sama. Sekarang kita posting. Kas kita bertambah 31. Kemudian bertambah 2870.000. Kita kopikan aja rumusnya. Dan pendapatan jasa juga bertambah. Pendapatan jasanya bertambah. 1, 2, Selanjutnya, pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di Desember sebesar 1.120.000. Ini sama ya dengan sebelumnya. Kita beri keterangan menerima pendapatan jasa. Soal berikutnya sama dengan soal sebelumnya. Ya, kita di sini jurnal saya kopikan aja sama. Yang pertama itu adalah piutang, kemudian yang pertama juga pendapatan jasa.
Maka debit piutang sebesar 1.120.000 dan kita posting ke piutang dulu. Piutang tanggal 31 11.20. Kita jumlahkan. Maaf, sepertinya tadi kita ada yang ketinggalan ya, karena sebelumnya kita ada membayar piutang. Bentar, kita cek dulu. Tadi kita sepertinya ada yang kelupaan membayar piutang. Nah, ini dia, sepertinya kita kelupaan nih mencatatnya di akun piutang ya, kas kita tanggal 21 itu ada, tapi di piutang kita lupa catat. Oke, kita tambahkan 21.650.000. Piutang kita berkurang 150.000. Oke, nah baru kita catat yang ini, itu saldo akhirnya kita tambahkan. Kemudian pendapatannya juga bertambah. Pendapatannya juga bertambah ya. Tuh. Sebesar 1.120.000. Sama, saya kopikan aja rumusnya ke bawah. Kita masukkan piutang 14 ya, 13 ya. Piutang 12, pendapatan jasa 41. Oke, lanjut. Transaksi berikutnya. Oke, Christina menarik uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Oke, ini ada preview lagi ya. Seperti tadi, jurnalnya adalah preview. Kita pakai aja lah ya, biar lebih cepat. Preview. Nah, ini dia. Preview 2 juta. Oke, kemudian kita catat. Preview kita bertambah. Tanggal 1 Desember 31, angkanya sama 2 juta. Kalau kita tambahkan, oke, dan kas kita berkurang ya tadi ya, sebesar 2 juta. Oke, kita isi draft posnya 32, ini 11. Oke, sudah selesai. Kita jumlahkan ya sisi debit dan sisi kreditnya. Dan posisi kredit dengan posisi debit itu harus sama. Ya, kalau tidak sama maka salah. Ya. Ini sudah sama. Ini adalah keseluruhan buku besar kita ya. Dan kalau dilihat selesainya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan buku besar kita dari transaksi SolusiNet untuk bulan November dan juga bulan Desember. Ya, artinya periode 2015. Seperti ini. Nah, untuk video kali ini ya saya batasi sampai di sini dulu, dan nanti akan saya buatkan video membuat neraca saldo. Ya, semoga dapat dipahami ya dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.